the broken hearted. The silent prayer for the fate departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. This is for the one who stood their ground. For Tommy and Jean, who never backed down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Luck ain't never luck, you got to make your own breaks. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Better stand tall when they're calling you out. Don't bend, don't break, babe, don't back down. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Oh, now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live while I'm alive. My heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just wanna live while I'm alive. It's my life. Ada kopi hitam. Yang kopi hitam kakaknya sama nggak jadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan di tahun ini. Bagi yang kemarin-kemarin sedang berjuang ya mendapatkan jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh di tahun ini. Bagi yang kemarin sedang berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang diimpikan, mudah-mudahan di tahun ini dapat sesuatu pemirsa ya. Meskipun tahun 2025-nya sebentar lagi akan akan lewat pemirsa. Aduh, tapi kita tetap semangat ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita semua ya dapat keberkahan sebelum berganti tahun pemirsa. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita dan juga doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan ya di tahun 2025 dan seterusnya menjadi tahun-tahun terbaik kita semua pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-104 ini bertepatan juga dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun pemirsa. Waduh, itu artinya video ini tayang bulan September yang jelas video ini tayang bulan September 2025. Itu artinya sudah 1 bulan Indonesia merdeka di hari ulang tahun ke-80 pemirsa. Waduh, memang mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Mudah-mudahan Indonesia maju terus, rakyatnya sejahtera ya, makin tentram, damai, dan mudah-mudahan saja terbebas dari hama-hama pemirsa. Amin. Selain itu mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang bisa mendamaikan dunia pemirsa. Wah, amin. Apalagi kan presiden kita saat ini adalah presiden sang macan Asia pemirsa ya. Yang mudah-mudahan saja negara kita menjadi negara macan Asia yang bisa menggerungkan ke dunia dan bisa mendamaikan dunia pemirsa, dan juga bisa mesejahterakan bangsa kita pemirsa. Amin. Dan menjadikan negara kita negara yang termasyhur di dunia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, marilah kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita bangsa Palestina
kembali menjadi bangsa yang merdeka, yang tentram, yang sejahtera, dan juga bangsa yang terbebas dari hama-hama penjajah Israel, pemirsa. Waduh, hama-hama penjajah Zionis, pemirsa. Waduh. Dan mudah-mudahan saja negara Palestina menjadi negara damai, negara merdeka. Amin. Karena sejatinya bangsa Palestina adalah bangsa yang dulu pernah rela berkorban, ya, bahkan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, pemirsa. Bangsa Palestina adalah bangsa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Waduh. Meskipun Indonesia belum proklamasi loh. Waduh. Gimana ceritanya? Memang sudah bahas, pemirsa. Ya, scroll aja lah ya. Atau juga saudara boleh cari sumber lain di media sosial, internet. Karena sejatinya bangsa Palestina ini mendukung kemerdekaan Indonesia tahun 1144. Artinya 1 tahun sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemirsa. Ya, Indonesia belum jadi negaranya. Waduh. Selain itu, bangsa Palestina juga ikut serta membantu keuangan bangsa Indonesia. Banyak saudagar-saudagar kaya bangsa Palestina yang rela menyumbangkan dananya, bahkan menggalang dana ya, untuk membantu Indonesia loh. Waduh. Selain itu, bangsa Palestina pun ya, berkat saudagar-saudagar, berkat tokoh-tokohnya, mempromosikan kemerdekaan Indonesia ke negara-negara Timur Tengah, ke negara-negara Liga Arab, ke negara-negara Eropa, dan meneruskan kabar berita proklamasi. Berkat bangsa Palestina juga banyak negara yang mulai simpati bahkan mendukung kemerdekaan Indonesia. Bahkan negara Arab mengakui kedaulatan bangsa Indonesia, pemirsa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai para pahlawan, termasuk pahlawan dari bangsa Palestina, sepatutnya kita ya harus ikut serta membantu bangsa Palestina. Mudah-mudahan saja bangsa Palestina kembali merdeka seperti dahulu bangsa Palestina dengan sukarela membantu Indonesia. Marilah kita membantu bangsa Palestina, ya minimal dengan doa. Mudah-mudahan bangsa Palestina kembali menjadi bangsa yang merdeka, ya, terbebas dari hama-hama Zionis Israel, pemirsa. Ya, mudah-mudahan bangsa Palestina kembali merdeka, pemirsa. Free Palestine, merdeka Palestina. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat malam le. Waduh. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Ubur-ubur ikan lele, selamat siang, selamat sore, kapanpun saudara menonton episode yang ke-104. Ini episode sudah 104 le. Waduh, perjalanan epik Tanah Dewata, Bali, Lombok, Surabaya, Banyuwangi, Yogyakarta. Waduh. Dan episode ke-104 ya, yaitu episode untuk pulang ke tanah air Mamang ya, di kota Tasikmalaya di Provinsi Provinsi Jawa Barat le. Waduh. Episode ke-104, Mamang sedang naik kereta api dari Surabaya menuju kota Tasikmalaya le, untuk pulang ke Provinsi Jawa Barat. Yang ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Haji Udin, oleh Bapak Aing le, Kang Deddy Mulyadi ya. Mudah-mudahan saja Kang Deddy Mulyadi kelak akan menjadi pemimpin Nusantara le. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, episode ke-104 sedang naik kereta api Mutiara Selatan le, yang berangkat dari Surabaya menuju kota Tasikmalaya. Dan kereta api Mutiara Selatan baru saja meninggalkan kota Yogyakarta le. Waduh. Selepas kota Yogyakarta ya, kereta api Mutiara Selatan benar-benar ngebut le. Nah di tengah-tengah ini Mamang kepikiran untuk ngopi le. Waduh, pingin kopi ya. Karena di kereta tanpa ngopi ya, serasa minum teh tanpa gula le. Waduh ya, pingin yang manis-manisnya le. Kebetulan sekali ya, Mamang selepas kota Yogyakarta tidak bisa tidur lagi le. Waduh, kalau yang lain tertidur, kalau Mamang tak bisa tidur.
karena tidurnya Mamang ya dihabiskan ketika kereta api ini melewati stasiun Jombang sampai stasiun Yogyakarta le. Waduh, itu melewati berapa kabupaten ya? 8 kabupaten kalau nggak salah. Waduh. Nah, selepas Jogja, Mamang tak bisa tidur lagi le. Kalau yang lain, lihat para penumpang yang lain termasuk Ray dan Mami ya, itu tidur nyenyak le. Tapi kalau Mamang tak bisa tidur le. Dan karena tak bisa tidur ya, akhirnya Mamang pingin ngopi le. Waduh, karena biasa Mamang kan suka kopi ya. Salah satu kenikmatan di malam hari adalah kopi le. Waduh. Dan karena Mamang tak bisa tidur, akhirnya Mamang pingin ngopi le. Tadinya Mamang menunggu pramugari atau juga pramugara yang membawa makanan minuman lewat le. Tapi sayangnya sudah ditunggu lama-lama tak ada pramugari atau pramugara yang lewat le, yang membawa makanan atau minuman atau menawarkan makanan minuman le. Waduh. Akhirnya Mamang pun memberanikan diri untuk pergi ke kereta resto le. Waduh. Namun sayangnya ya, Mamang tersesat le. Waduh. Mamang tersesat ya di rangkaian kereta api Mutiara Selatan le. Waduh. Ini gimana ceritanya ya Mamang bisa tersesat di rangkaian kereta api Mutiara Selatan? Dan kira-kira Mamang tersesatnya kemana nih? Nah, bagi saudara yang pernah nonton di episode ke-103 kemarin, mungkin ya sudah tahu ceritanya, karena ceritanya ada di 103 kemarin le. Waduh. Nah, bagi saudara yang baru nongol di episode ke-104 ini, alangkah baiknya tontonlah episode-episode sebelumnya, termasuk episode ke-103 kemarin le, ketika episode Mamang tersesat di rangkaian kereta api Mutiara Selatan. Baru kali ini Mamang tersesat di rangkaian kereta api Mutiara Selatan. Yang tadinya mau ke gerbong atau kereta resto, tiba-tiba tersesat le. Waduh. Ke sebuah rangkaian kereta. Waduh, yang sangat berbahaya kalau dimasuki. Waduh. Nah, bagi saudara yang penasaran, boleh tonton episode kemarin. Mamang sudah cantumkan di link deskripsi ya. Jadi episode 103, 102 dan bahkan episode yang 50, 48 deh. Bahkan episode yang pertama pun ada di link deskripsi ya. Tinggal buka link deskripsi, dan kalau lebih baik sih tonton dari episode pertama le, supaya kronologis bagi yang baru datang di episode ke-104. Dan mungkin saudara akan bertanya kenapa Mamang ada di kereta api Mutiara Selatan. Oleh karena itu, supaya pertanyaannya terjawab, tontonlah episode-episode sebelumnya, termasuk episode tersesatnya Mamang di kereta api Mutiara Selatan. Ya, meskipun tersesat, Mamang tak menyerah le ya, untuk mencari di manakah letak kereta resto. Waduh. Unik ya, bisa tersesat di rangkaian kereta api Mutiara Selatan. Nah, pada akhirnya di episode ini Mamang menemukan kereta resto le. Waduh, kereta restoran. Ketika Mamang memasuki kereta resto, alangkah terkejut juga le. Waduh, sangat-sangat terkejut. Seolah-olah Mamang pergi ke dunia dongeng le. Waduh, ke dunia yang seperti fantasi le. Karena vibes-nya serasa di dunia dongeng, di dunia yang penuh dengan para peri le. Waduh, seperti di film Tinkerbell. Waduh, Tinkerbell. Atau juga Mamang tersesat di film Peter Pan le. Waduh, dimana kalian cerita Peter Pan ini ya, ada para peri. Jadi seolah-olah Mamang masuk ke resto ini masuk ke dunia dongeng para peri le. Waduh, kenapa seperti itu? Ternyata di kereta api resto ini pernak-pernik termasuk para pegawai pramugara, cakep-cakep, cantik-cantikku. Waduh, menggunakan pakaian Sinterklas le. Sinterklas dengan topi merahnya, mirip para peri yang sedang bekerja. Waduh, mirip para peri yang sedang membawa tar bunga-bunga terbang ke sana kemari. Waduh,
Jadi para pramugari yang sibuk ini, yang sedang membuat kopi, memasak makanan ya untuk para penumpang di resto ini, itu seolah-olah mirip dengan para peri ya, apalagi ya para pramugari termasuk pramugarinya cantik-cantik maaf. Cantik-cantik para peri ya, namanya juga peri cantik lah. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, akhirnya memang pun ya ketika masuk ke kereta api Mutiara Selatan, di restonya serasa di dunia dongeng di dunia para peri. Waduh. Dan memang pun ingin mencicipi kopi para peri. Waduh. Kopi khas restonya kereta api Mutiara Selatan. Salah satu kopi yang paling nikmat adalah Americano atau black coffee pemirsa. Meskipun black coffee ya sedikit-dikit pakai gula waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang pun menunggu, memesan dan menunggu kopi. Kebetulan harga kopinya kalau di resto itu Rp11.000 waduh. Ya namanya kopi di resto kereta api. Tapi kalau kopinya di luar kereta api mungkin harganya cuma 5.000 tapi di sini 11.000. Dan itu terhitung worth it karena memang suasananya benar-benar serasa di dunia dongeng dengan pernak-perniknya Sinterklas. Bagi saudara yang bertanya kenapa kereta apinya berpernak-pernik Sinterklas dengan para pegawainya seperti peri Sinterklas, ya memang karena perjalanan ketika ke Tanah Dewata dan pulang lagi termasuk episode ke-104 itu suasana Nataru, tepatnya tanggal 29 Desember 2024 ketika hari Natal berlalu dan akan menjelang tahun baru ya, suasana Natalnya terasa banget waduh. Jadi bagi saudara yang ingin merasakan naik kereta api dengan suasana seperti dunia dongeng para peri, waduh, dan juga serasa hari Natal, waduh, dengan pernak-perniknya para pramugari bertopi Sinterklas ya, kalau Mamang lihat sih mirip-mirip peri lah. Saudara naik keretanya pas hari Nataru ya, Natal dan Tahun Baru atau sekitaran Natal waduh. Karena memang kereta api ini unik kalau zaman sekarang ya. Itu banyak hiasannya sesuai dengan hari raya atau hari-hari penting waduh. Kalau hari Lebaran suasananya Lebaran, waduh. Kalau hari Natal suasananya Natal. Jadi seolah-olah naik kereta api ini adalah liburan kedua liburan di tengah perjalanan menuju ke tempat liburan, waduh. Jadi liburannya double waduh. Jadi inilah suasana Nataru di kereta api Mutiara Selatan. Dan alangkah terkejutnya juga ternyata di kereta api Mutiara Selatan di tengah malam, tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari ya, ketika Mamang ada di resto ini, ternyata banyak sekali para penumpang yang nongkrong di sini. Dikiranya tidur semua, ternyata ada yang nongkrong bahkan penuh kursinya waduh. Dan Mamang lihat ternyata di antara para penumpang yang ada di resto ini kelihatan penumpang berbadan tegap, waduh, dan berambut cepak. Dan ini banyak waduh. Mamang yakin ini pasti anggota TNI. Karena ketika Mamang naik kereta api Mutiara Selatan di stasiun Surabaya Gubeng, Mamang melihat banyak sekali anggota TNI, terutama dari Angkatan Udara, karena dilihat dari baretnya berwarna jingga ya, itu khas TNI Paskas ya, pasukan khas Angkatan Udara pemirsa. Paskas, waduh. Dan mungkin saja beliau ini yang ada di resto ini juga yang berbadan tegap, berambut cepak ya, yang sedang ngopi-ngopi, waduh, sedang ngobrol-ngobrol adalah anggota TNI pemirsa, yang mungkin akan pulang atau mungkin akan pergi bertugas waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata di resto ini rame ya.
banyak para penumpang yang nongkrong. Padahal ini adalah dini hari atau pukul 2 dini hari, yang lain pada tidur. Tetapi kalau di resto ini pada nongkrong le. Waduh. Mungkin di gerbong lain atau kereta lain para penumpang sedang tertidur lelap le. Waduh, tapi kalau di resto ini ya pada nongkrong le. Waduh, banyak yang nongkrong di resto ini. Di tengah malam, dini hari menjelang subuh le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ya suasana di resto ini mirip-mirip pukul 8 malam le. Padahal ini pukul 2 malam le. Waduh. Jadi suasananya ramai bener. Waduh. Dan dengan hilir mudiknya para pramugari yang menyajikan makanan kesana kemari dan memasak makanan. Ya ini mirip-mirip cerita Tinkerbell, cerita para peri yang bekerja dengan cantik-cantiknya berterbangan ke sana kemari. Ya, bagi saudara yang belum mengenal para peri, peri ini adalah suatu makhluk ya dalam dunia dongeng mitologi, di mana punya sayap dan kecil ya ke sana kemari. Kalau perempuan cakep, cantik ya, cantik-cantikku, tapi kalau laki-laki cakep, waduh, dan bisa terbang mirip-mirip kupu-kupu le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, sambil ngopi, sambil minum kopi ya, sambil meracik kopi dan menikmati suasana di resto kereta api, Mamang akan sedikit cerita tentang para peri. Waduh, ternyata peri ini nyata. Waduh, nyata. Kalau nyata, apa sih buktinya? Waduh, yang jelas para peri ini bukan sekedar dongeng, tetapi nyata le. Waduh, saudara penasaran dengan cerita Mamang episode yang ke-104? Jangan skip ya, siapa tahu bermanfaat. Tapi bagi saudara yang tidak penasaran, membosankan dengan cerita Mamang, ya skip aja. Simpel dengan Mamang. Ditonton monggo, tak ditonton nggak apa-apa. Tapi ingatlah, nanti kalau Mamang jadi presiden, waduh, video recehan seperti ini pun ya akan dicari oleh saudara. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang penasaran, silakan tonton. Tak penasaran ya jangan nonton ya, skip aja. Karena kuota internet saudara ini tak tercover dana hibah ya, tak tercover dana BPJS. Waduh, jadi pergunakanlah kuota internet saudara dengan bijak ya. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang sangat berterima kasih, dan mudah-mudahan saudara yang menonton sampai tamat dilancarkan rezekinya jadi orang kaya, miliarder, atau mudah-mudahan keturunan saudara menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Dan mudah-mudahan saja salah satu keturunan saudara ada yang memimpin di negeri ini, menjadi pemimpin di negeri ini. Amin. Mamang hanya berdoa, mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan untuk yang menonton sampai tamat. Amin. Bagi saudara yang punya komentar ya, punya pendapat, boleh ya berkomentar di kolom komentar ya, karena Mamang pun tak asal bicara, Mamang pun berbicara sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan. Jadi kalau saudara punya sumber sendiri ya, pendapat sendiri ya, bolehlah komentar ya di kolom komentar. Yang penting komentar saudara penuh dengan perdamaian, bukan bikin keonaran ya. Ya mohon maaf aja apabila ada komentar yang aneh-aneh, Mamang skip ya, karena channel ini adalah channel yang penuh perdamaian, bukan channel yang bikin keonaran le. Waduh. Peri merupakan makhluk halus mungil dengan sayap yang berkilauan dan kekuatan magis. Telah lama menghiasi cerita rakyat dan hayalan manusia di berbagai budaya di dunia pemirsa. Waduh, gambaran peri yang cantik, lincah, dan penuh keajaiban telah menjadikan inspirasi bagi banyak seniman, penulis, pembuat film selama berabad-abad. Waduh. Namun pertanyaan besar tetap menggantung, apakah peri benar-benar ada? Kira-kira ada nggak ya? Kalau saudara bertanya kepada anak-anak ya, insya Allah anak-anak akan tahu bahwa peri itu ada pemirsa. Waduh. Tapi kalau bertanya kepada orang dewasa, waduh, yang tahu ilmu pengetahuan,
sudah mengerti. Mungkin peri ini masih kontroversi pemirsa. Ada yang percaya ada yang tidak percaya bahwa peri itu hanya imajinasi pemirsa. Peri merupakan istilah yang sering digunakan dalam cerita rakyat, dongeng, dan fiksi di berbagai dunia pemirsa, di berbagai budaya, termasuk di Indonesia juga mengenal kata peri pemirsa. Ada peri Jawa pemirsa. Waduh. Untuk menggambarkan suatu makhluk yang mempunyai kekuatan gaib yang kadangkala turut campur dalam urusan-urusan manusia. Bahkan makhluk ini juga yang mempunyai kekuatan sihir, kekuatan magis, dan mempunyai sesuatu keajaiban. Waduh, bagi saudara yang sering nonton film peri, salah satunya Tinkerbell ya, atau film Pinocchio, di mana sebuah boneka kayu tiba-tiba hidup gara-gara sentuhan batang peri ya, tongkat peri pemirsa. Waduh. Atau juga film Peter Pan. Waduh, di mana para perinya suka terbang ke sana kemari pemirsa dengan sayapnya mirip kupu-kupu atau capung. Waduh. Peri merupakan istilah yang sering digunakan dalam cerita rakyat, dongeng, dan fiksi di berbagai dunia pemirsa untuk menggambarkan makhluk yang mempunyai kekuatan gaib yang kadangkala turut campur dalam urusan-urusan manusia. Waduh. Istilah peri dalam bahasa Indonesia sering digunakan dalam penerjemahan tokoh yang menggambarkan sebagai elf atau fairy ya. Dalam bahasa Inggris elf ya, kalau memang dengar elf ya, ternyata elf ini juga menjadi salah satu nama minibus atau mikrobus ya, atau bus kecil pemirsa yang selalu mengangkut penumpang ke pedalaman pemirsa. Waduh, mengangkut penumpang ke kampung-kampung atau kota-kota kecil dengan jalan yang kecil pemirsa. Ternyata nama elf tersendiri ya, itu merupakan nama lain dari free. Waduh. Atau dalam bahasa Inggrisnya fairy juga. Dalam cerita fiksi maupun dongeng-dongeng dari berbagai dunia termasuk Eropa, kata peri adalah salah satu yang paling populer, bahkan ya terkenal ke berbagai dunia. Bahkan versinya macam-macam pemirsa. Pada kisah fiksi modern, karakter peri sering dipinjam dari versi aslinya dan digunakan dalam kisah fiksi fantasi masa kini dengan berbagai variasi penggambaran tergantung penulis, pencipta, atau sutradara pemirsa. Waduh. Mamang pernah nonton film-film tentang peri pemirsa, dari film Pinocchio, film Bunda Peri, waduh kalau di Indonesia ya, atau film Peter Pan, Tinkerbell, apalagi Ray tentang peri ya, banyak sekali peri-peri ya, Neverland, waduh peri-peri ya. Jadi penggambaran peri ya umumnya adalah seorang wanita yang bertubuh kecil, yang bisa terbang, yang punya sayap pemirsa. Waduh. Dilansir dari artikel historic.uk.com dengan artikelnya diciptakan oleh Ellen Costello, asal-usul Free, sejarah dan asal-usul Free Goblin dan Hobgoblin. Waduh. Kebanyakan dari kita beranggapan peri adalah makhluk kecil yang terbang dengan sayap tipis sambil mengayunkan tongkat sihir. Tetapi sejarah dan cerita menceritakan kisah yang berbeda. Ketika kepercayaan terhadap peri masih umum, sebagian besar orang tidak suka menyebut mereka dengan nama peri. Karenanya menyebut mereka dengan nama lain seperti orang kecil atau orang tersembunyi. Ya, bangsa Indonesia sendiri kan mengenal peri juga, dikenal dengan orang bunian ya, orang tersembunyi, atau juga orang yang ada di dalam hutan. Waduh. Banyak penjelasan telah diberikan untuk kepercayaan pada peri. Ada yang mengatakan bahwa mereka seperti hantu, roh orang mati, atau malaikat yang jatuh dari langit pemirsa. Waduh. Tidak cukup buruk untuk masuk neraka maupun cukup baik untuk masuk surga. Jadi penggambaran peri adalah makhluk yang bersayap yang konon katanya jatuh dari langit pemirsa, yang mirip-mirip malaikat yang terjatuh dari langit. Waduh. Ada ratusan jenis peri yang berbeda. Beberapa merupakan makhluk kecil, yang lainnya mengerikan.
Beberapa dapat terbang dan semuanya dapat muncul dan menghilang sesuka hati. Bahkan yang dikatakan peri adalah makhluk yang mempunyai kekuatan magic, sihir, ya, bahkan bisa merubah sesuatu dengan keajaibannya. Waduh, mempunyai kekuatan pemirsa, simsalabim abrakadabra. Pring, waduh. Nama peri atau fairy ternyata berasal dari mitologi Persia atau yang kita kenal negara Iran pemirsa. Dalam mitologi Persia, peri atau disebut juga fairy adalah makhluk yang merupakan keturunan dari malaikat yang jatuh ke bumi pemirsa. Waduh, yang telah meninggalkan langit dan terjatuh ke bumi. Peri ini berasal dari surga, ya. Karena ada sesuatu hal dia jatuh ke bumi pemirsa. Dalam sumber yang lebih awal dari mitologi Persia, mereka digambarkan sebagai agen kejahatan. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka diceritakan sebagai makhluk yang baik. Waduh. Jadi awalnya konon katanya peri yang menurut mitologi Persia adalah peri yang bikin keonaran di surga pemirsa, akhirnya terjatuh ke bumi, diusir ke bumi. Waduh. Ketika sampai di bumi menjadi orang baik pemirsa, menjadi makhluk baik pemirsa yang membantu manusia. Waduh. Mereka memiliki penampilan yang indah dan bersayap, ya, cantik pemirsa. Waduh, cantikku. Bahkan digambarkan seorang perempuan pemirsa. Bahkan bisa digambarkan juga sebagai seorang bidadari. Nama lain dari peri dalam bahasa Persia adalah bidadari pemirsa. Waduh, bidadari yang jatuh ke bumi. Bidadari ini cantik pemirsa, ada sayapnya. Konon katanya sayapnya hilang, ya akhirnya terjatuh ke bumi pemirsa. Mamang teringat dengan cerita Jakatarub kalau di Indonesia, ya. Jakatarub konon katanya mencuri selendang bidadari ketika bidadari turun ke bumi sedang mandi pemirsa. Diam-diam Jakatarub mengintip bidadari yang sedang mandi di bumi dan mengambil selendangnya. Ketika selendangnya diambil, bidadari pun tidak bisa terbang lagi pemirsa. Waduh. Nah, bisa jadi cerita Jakatarub ini adalah nama lain dari peri yang jatuh ke bumi pemirsa. Nama lain bidadari yang jatuh ke bumi, atau dalam bahasa Persia peri. Waduh, peri yang jatuh ke bumi. Terkadang mereka berada di antara malaikat dan orang jahat. Kadang mereka mengunjungi dunia manusia. Peri adalah sasaran dan makhluk jahat yang lebih rendah yang disebut dengan Deva, dalam bahasa mitologi Persia, yang menganiaya mereka dengan cara mengurung mereka dalam kurungan besi. Tindakan ini dilakukan karena menurut para Dev atau Deva, peri kurang mampu untuk bergabung bersama pemberontak melawan kebaikan. Jadi awalnya peri ini adalah jahat pemirsa, namun tiba-tiba jadi baik. Karena jadi baik itulah, ya, Deva sang penjahat atau mungkin dikatakan iblis dalam mitologi Persia itu mengurung peri pemirsa. Dan tiba-tiba peri pun bisa lolos dari kurungannya. Kurungannya mirip kurungan burung pemirsa, ya, burung bluebird, atau burung nuri pemirsa. Peri tertua yang tercatat di Inggris pertama kali dideskripsikan oleh sejarawan Giverse dari Tilbury pada abad ke-13. Di Inggris sekitar tahun 1592 ada penulis yang terkenal bernama Shakespeare. Waduh, mungkin saudara yang pecinta Romeo and Juliet, ya, tak asing dengan Shakespeare. Shakespeare ini adalah penulis novel romansa Romeo and Juliet pemirsa. Ternyata oleh Shakespeare, peri digambarkan sebagai siluman atau sprite, atau menjelma sebagai wanita cantik yang bersayap atau peri. Di negara-negara Skandinavia seperti Swedia, Norwegia, Denmark, menurut cerita-cerita kuno dari Eropa Utara, penamaan peri juga diberikan kepada makhluk-makhluk halus yang digambarkan sebagai makhluk metafisik, gaib atau penjelmaan dari alam. Biasanya makhluk-makhluk metafisik yang berwajah manusia
berwajah wanita cantik alias bidadari, dan konon katanya punya sayap pemirsa. Waduh. Dia akan datang dan menghilang begitu saja pemirsa. Waduh. Bahkan ada juga yang bilang bahwa ada peri yang bisa menolong, ya, wanita cantik bersayap yang bisa menolong. Bahkan ada juga digambarkan wanita cantik bersayap yang jahat pemirsa. Peri juga sering diidentifikasikan sebagai makhluk-makhluk mitologis. Dalam penggambarannya, cerita-cerita rakyat menggunakan istilah peri. Seringkali berbeda definisi tentang apa itu peri. Di satu pihak, di satu kebudayaan, nama ini seringkali dihubungkan dengan makhluk gaib seperti siluman, ya, makhluk halus, ya, makhluk tak kasat mata, waduh, yang mungkin dalam bahasa kita dikenal dengan hantu pemirsa. Namun pada kali lainnya peri digambarkan sebagai malaikat pemirsa. Waduh. Bahkan di kebudayaan lainnya peri digambarkan sebagai makhluk, bukan malaikat, bukan manusia, bukan siluman, ya, tapi peri pemirsa, alias dunia lain pemirsa. Waduh, dunia lain yang jelas bukan antara malaikat, siluman atau manusia pemirsa. Bahkan di kebudayaan lain peri ini digambarkan adalah saudara manusia atau jenis manusia yang punya sayap pemirsa. Waduh, dan bisa terbang pemirsa. Waduh. Dan kebanyakan penggambaran peri ini adalah seorang wanita pemirsa. Wujud dan penampilan peri bermacam-macam. Kali waktu digambarkan bahwa mereka memiliki tinggi seperti rata-rata manusia biasa. Dan di kebudayaan lain digambarkan bahwa mereka ini berupa makhluk-makhluk kecil, makhluk-makhluk mini, ya. Ya, sebesar kupu-kupu pemirsa. Waduh. Bahkan lebih kecil dari kupu-kupu. Waduh. Di Eropa, peri dalam wujud besar dipercaya telah dibicarakan sejak sebelum 1000 Masehi. Sedangkan wujud kecilnya mengikuti kemudian dengan membentuk rupanya sendiri berupa makhluk kecil, baik yang bersayap maupun tidak, dan dipercaya muncul sekitar tahun 1250 sampai 1300 Masehi. Sebagai istilah turunan dari bahasa Swedia elf. Elf di sini adalah peri kecil pemirsa, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris fairy atau elf, yang berarti makhluk yang menyerupai manusia kecil. Kadang peri digambarkan memiliki telinga panjang dan lancip dan memiliki rambut yang panjang. Peri juga sering kali digambarkan dapat berubah wujud atau mengambil wujud wanita cantik yang tiba-tiba bisa menghilang. Apakah semuanya menggambarkan wanita cantik? Ternyata tidak pemirsa. Di beberapa kebudayaan termasuk di Eropa ada peri yang berjenis kelamin laki-laki pemirsa. Waduh, memang ingat di film Peter Pan saja dianggapnya peri pemirsa. Waduh, dimana kan Peter Pan ini adalah seorang laki-laki kecil yang bisa terbang pemirsa. Di film Tinkerbell juga ada laki-laki yang bersayap. Waduh, ternyata peri juga bisa digambarkan laki-laki pemirsa. Namun kebanyakan peri adalah perempuan cantik. Apakah semua peri itu baik? Oh tidak, belum tentu ya. Karena di berbagai kebudayaan, peri itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang apatis, ada yang aktif, ada yang iri dengki, dan ada yang suka menolong pemirsa. Waduh, ternyata peri ini mirip dengan sifat manusia pemirsa. Waduh, bermacam-macam pemirsa. Peri dapat digambarkan sebagai yang baik, yaitu peri yang suka membantu manusia. Dan peri juga bisa digambarkan menjadi jahat pemirsa, yang suka mengusil manusia. Waduh. Dalam kisah dongeng dan cerita cinta, peri digambarkan sering muncul sebagai makhluk penolong. Cerita yang paling terkenal dalam penggambarannya adalah cerita Cinderella pemirsa. Waduh, ketika Cinderella jatuh cinta kepada seorang pangeran pemirsa. Tiba-tiba Cinderella yang dari keluarga miskin ditolong pemirsa oleh seorang peri. Waduh, yang pada saat kesulitan dibantu oleh ibu peri. Penggambaran seorang peri, seorang wanita cantik tapi udah tua pemirsa. Waduh, yang dikenal dengan ibu peri.
Ada juga cerita ikan mas dari Jawa Barat yang tengah membantu anak baik hati yang sedang kesulitan. Peri dapat mengambil perwujudan binatang, seperti salah satunya dalam cerita Lutung Kasarung pemirsa dengan putrinya Purbasari. Siapa sangka yang menjadi Lutung Kasarung ya itu adalah perwujudan peri dalam bentuk lutung atau monyet hitam pemirsa. Peri lain yang digambarkan baik hati adalah peri rumah yang tinggal bersama manusia dalam kisah tukang sepatu dan peri-peri kecil. Waduh. Kehidupan keluarga tukang sepatu terangkat karena dibantu pengerjaan sepatunya oleh peri-peri kecil yang keluar pada malam hari dan membuat sepatu. Memang pernah lihat ya di film kartun pemirsa yang dimana tukang sepatu dibantu oleh peri-peri sehingga sepatunya laku untuk dijual pemirsa. Pada kisah lainnya di Devon, seluruh desa dapat bermalas-malasan karena pekerjaan penjahit, tukang roti hingga pembuat anggur dikerjakan oleh peri-peri kecil ini. Namun tidak semua peri rumah digambarkan keluar pada malam hari. Ada juga peri rumah yang keluar pada siang hari. Dalam salah satu kisah anak-anak dunia, Sailkart, penulis Swedia menggambarkan peri rumah kecil yang keluar dari pintu kecilnya dan dengan kekuatan gaibnya mengecilkan tubuh anak penghuni rumah yang kesepian karena ditinggal orang tuanya bekerja untuk ikut bermain bersamanya. Salah satu penggambaran peri baik dalam cerita Pinocchio pemirsa, mungkin saudara tak asing lagi dengan Pinocchio, boneka kayu yang tiba-tiba hidup akibat sentuhan magicnya ibu peri. Waduh. Seorang peri ya menyihir boneka kayu untuk hidup ya supaya boneka kayu tersebut ya bisa menemani si tukang kayu yang kesepian tak punya anak. Waduh. Mungkin saudara tak asing dengan cerita Pinocchio. Ternyata di situ ada perinya, peran peri untuk menghidupkan boneka kayu. Dan peri tersebut merupakan peri baik pemirsa. Apakah semua peri ini baik? Ternyata tidak pemirsa. Dalam berbagai cerita, legenda dan mitologi dari berbagai negara dan budaya lain, ternyata peri ada jahat-jahatnya juga pemirsa, ada usil-usilnya juga pemirsa. Waduh, salah satunya goblin. Waduh, pernah dengar goblin? Salah satu cerita peri ya berwajah buruk ya, kecil-kecil yang suka usil dan mengganggu orang pemirsa. Waduh, mengganggu manusia. Ini yang berasal dari Eropa, Inggris, Irlandia, Islandia pemirsa. Penggambaran peri jahat sebagai penggambaran ya peri yang suka menyesatkan seseorang dalam perjalanan. Waduh, peri juga seringkali digambarkan sebagai peri yang suka nakal, jahil dan iseng. Entah kenakalan yang membawa kebaikan ataupun keburukan. Di Eropa, anak kecil yang nakal dan sulit dikendalikan seringkali digambarkan sebagai peri nakal, dan ini tergambarkan dalam cerita Peter Pan. Yang namanya Peter Pan notabene adalah cerita para peri laki-laki dan perempuan yang suka terbang dan suka usil pemirsa. Di karakter Peter Pan ada yang baik, ada yang suka usil, ada yang cemburuan. Waduh. Bahkan ada yang jahatnya juga pemirsa. Waduh. Pada cerita dongeng Peter Pan, peri kecil bernama Tinkerbell itu digambarkan tokoh yang baik kepada Peter Pan. Sedangkan yang jahatnya ya yang bernama peri yang bernama Wendy pemirsa. Ya Wendy ini suka jahatnya cemburuan ya, suka usil. Waduh. Bahkan suka mengadu kepada Kapten Hook. Waduh. Jadi yang namanya peri ini penggambarannya ya tidak jauh beda sifatnya dengan manusia. Namun yang namanya peri punya kekuatan pemirsa. Waduh. Tempat tinggal peri. Penggambaran asal-usul peri seringkali dihubungkan dengan sejenis makhluk gaib seperti siluman yang seringkali berasal dari daerah-daerah pegunungan. Namun dalam perkembangannya, peri digambarkan sebagai makhluk kecil yang dapat tidur di atas bunga, tinggal di hutan dan menjaga pohon-pohon hingga disebut peri hutan, ataupun tinggal di dalam rumah bersama dengan manusia seperti tokoh peri rumah yang digambarkan dalam kisah Harry Potter. Waduh. Konon katanya ya di Eropa termasuk juga mungkin di Indonesia, bila kita di rumah ada yang membantu ya, tiba-tiba kalau ada orang jahat
orang jahatnya tersesat, terbebas dari bencana. Orang Eropa pernah percaya bahwa di rumah ini ada peri, pemirsa. Ada yang membantu, waduh, ada yang menolong, ada juga yang menjaga rumah. Jadi kalau saudara tinggal di rumah, tiba-tiba piring kotor jadi bersih, lantai jadi bersih, waduh, ya tiba-tiba ada makanan, padahal saudara tinggal sendiri, pemirsa, di rumah, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada makanan, lantainya bersih, piringnya bersih, waduh. Bahkan ada orang jahat, tiba-tiba tidak bisa masuk rumah, pemirsa. Itu artinya kemungkinan di rumah saudara ada peri, pemirsa. Waduh, peri yang secara sembunyi-sembunyi ya tinggal bersama saudara. Penggambaran peri dengan ceritanya bermacam-macam, pemirsa, bervariasi. Kenapa bisa begitu? Ternyata peri adalah salah satu rujukan para penulis, para sastrawan, para pencerita, ya bahkan sutradara film, pemirsa, untuk membuat sebuah film atau cerita atau novel atau roman ya tentang kebaikan. Zaman dahulu para penulis ya banyak yang menulis tentang kebaikan-kebaikan seseorang dibantu oleh makhluk tak kasat mata. Nah, makhluk tersebut ya digambarkan sebagai peri, pemirsa. Peri muncul dalam roman abad pertengahan di Eropa ya sebagai makhluk yang mungkin ditemui oleh kesatria pengelana. Peri wanita muncul di hadapan Sir Launfal dan meminta cintanya. Istri Sir Orfeo dibawa oleh Raja Peri. Hound dari Bordeaux ditolong oleh Siberon, Raja Peri. Seiring berjalannya abad pertengahan, tokoh-tokoh peri ini berubah menjadi penyihir dan dukun. Waduh. Morgan Le Fay yang dari namanya memiliki kaitan dengan dunia peri dalam Le Morte de Arthur, film The Arthur ya, adalah seorang wanita yang memiliki kekuatan gaib meskipun perannya menurun. Tokoh peri tidak pernah hilang. Di antaranya ada cerita peri Sir Gawain and the Green Knights dari Edmund Spenser, menampilkan peri dalam The Fairy Queen, Ratu Peri. Dalam banyak cerita fiksi, peri sering dicampur adukan dengan nimfa. Sementara dalam karya lainnya, ya, peri dianggap pengganti peran makhluk dari masa klasik. Waduh, jadi penggambaran makhluk-makhluk ya, makhluk halus atau mungkin hantu yang baik ataupun malaikat ya, oleh para penyair digambarkan peri, pemirsa. Kebanyakan cerita-cerita zaman dahulu yang menggambarkan manusia yang dibantu peri. Salah satunya adalah cerita Pinocchio, Cinderella ya. Apalagi itu banyak sekali, pemirsa. Neverland, waduh. Tinkerbell dan Peter Pan, pemirsa. Penyair dari biarawan abad ke-15 di Eropa, John Lydgate, menulis bahwa Raja Arthur, rajanya Inggris pertama, dimahkotai di tanah peri, katanya, pemirsa, dalam bukunya, dalam cerita legendanya. Dan mayatnya diambil oleh 4 ratu peri ke Avalon. Tempat mayatnya berbaring di bawah bukit peri sampai dia dibutuhkan lagi. Peri juga muncul dalam karangan Alexander Pope ya, menciptakan istilah Contes de Fées atau kisah peri. Di Indonesia dikenal sebagai dongeng peri, pemirsa. Jadi peri ini ya ternyata ditulis oleh para sastrawan, para novelis, para romansa ya, dari abad-abad ya, sebelum abad pertengahan sampai abad sekarang modern, pemirsa, dengan berbagai macam cerita sesuai dengan daya khayalnya dan fiksinya seorang penulis, pemirsa. Waduh, akhirnya peri pun ya menjadi hidup dan terkenal sampai ke penjuru dunia, pemirsa, dengan berbagai macam cerita. Namun kesamaan dari cerita tersebut adalah bahwa peri digambarkan sebuah entitas makhluk, entah itu wanita, dan kebanyakan wanita cantik ya, yang membawa tongkat ya, terbang ke sana kemari, bahkan digambarkan ada yang kecil, ada yang besar, waduh, dan mempunyai kekuatan magis, pemirsa.
Artinya bisa mensihir, bisa merubah boneka kayu jadi Pinocchio, jadi manusia dan sebagainya pemirsa. Ternyata peri juga terkenal di Indonesia pemirsa. Waduh, salah satunya di Jawa. Di Jawa terkenal dengan istilah peri Jawa. Waduh, seperti apakah peri Jawa? Dilansir dari kumparan.com dengan judul artikel Hantu Peri. Waduh, hantu peri ya. Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan juga budaya hingga menciptakan suatu tradisi dan kepercayaan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah masyarakat Jawa. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Jawa pun percaya adanya peri pemirsa. Namun ya, sejarah peri di Jawa berbeda dengan peri-peri di dunia lainnya. Peri di Jawa digambarkan sebagai setan atau hantu perempuan yang berwajah perempuan cantik, bertubuh perempuan. Apabila berpapasan akan tercium bau wangi. Waduh, bahkan bikin mangkreng. Maaf. Jadi awas, hati-hati ya saudara. Kalau ketemu dengan seseorang cantik, bau wangi ya, mungkin itu yang kenal dengan peri Jawa. Dilansir dari kompasiana.com, pernahkah kita membayangkan bahwa di balik dunia nyata yang keras dan penuh tantangan, ada dunia lain yang dipenuhi cahaya, keindahan, dan keajaiban? Dari imajinasi manusia yang tak pernah padam, lahirlah sosok peri, makhluk mitologis yang hingga kini tetap hidup dalam dongeng, cerita rakyat, hingga karya seni modern. Jadi, peri ini nyata pemirsa, dan tersebar luas karena sebuah imajinasi dan kepercayaan. Sejak kecil kita akrab dengan kehadiran peri dalam berbagai cerita, entah itu cerita film, cerita dongeng, cerita novel, ya cerita dari orang tua ketika akan tidur, atau cerita dari ibu bapak guru ya yang selalu mendongengkan. Ada peri gigi yang meninggalkan hadiah kecil di bawah bantal anak-anak, atau peri baik hati dalam dongeng Cinderella yang dengan sihirnya mengubah nasib tokoh utamanya, yang mengubah seseorang wanita menjadi wanita cantik yang menggoda pangeran pemirsa. Dalam kisah-kisah semacam ini, peri bukan hanya karakter fiksi atau hayalan, melainkan juga pembawa pesan optimisme bahwa setiap kesulitan bisa berubah menjadi kebahagiaan. Mereka menjadi jembatan antara dunia nyata yang penuh keterbatasan dengan dunia imajiner yang penuh kemungkinan. Namun, tidak semua peri tampil sebagai sosok baik hati. Dalam mitologi Eropa, terutama di Irlandia dan Skotlandia, ada kisah tentang peri-peri licik atau bahkan berbahaya. Mereka bisa mencuri bayi, menyesatkan manusia di hutan, atau mengacaukan keseimbangan alam. Gambaran ini menunjukkan bahwa peri punya sisi lain yang gelap, menjadi simbol misteri dan kekuatan gaib yang tak sepenuhnya bisa dipahami manusia. Justru karena ambivalensi inilah peri menjadi begitu menarik ya. Jadi menariknya peri ini tidak sepenuhnya digambarkan baik pemirsa ya, mirip-mirip dengan manusia. Ada yang jahil usilnya, ada yang baik tapi usilnya, bahkan ada yang iri hati pemirsa dan suka dengki. Nah, peri menjadi begitu menarik karena sifatnya yang tak jauh beda dengan manusia. Tapi kebanyakan peri ini adalah hadir sebagai penolong dan juga sebagai pengingat akan sisi liar dari dunia yang tak terlihat. Dalam budaya Indonesia, peri kerap disejajarkan dengan bidadari atau makhluk halus atau jin pemirsa. Atau mungkin malaikat yang jatuh dari langit ke bumi. Dimana bidadari ini digambarkan juga, peri ini digambarkan bidadari atau jin baik pemirsa. Dalam legenda dan cerita rakyat di Indonesia, kehadiran mereka melambangkan keindahan, kelembutan, serta pertolongan dari dunia gaib. Peri di sini bukan sekedar makhluk halus, tetapi juga metafora tentang kekuatan spiritual yang menuntun manusia dalam menghadapi kesulitan atau meraih impian.
Kisah-kisah semacam ini memperlihatkan betapa manusia selalu membutuhkan figur gaib yang menghadirkan harapan di tengah perjuangan hidup. Waduh. Jadi ketika saudara susah ya, waduh, mencari solusi, tiba-tiba ada mimpi yang masuk pemirsa, atau ada seseorang yang tak dikenal tiba-tiba memberi solusi. Dengan solusi orang tersebut akhirnya kita bisa meraih cita-cita atau terbebas dari masalah pemirsa. Nah itu kemungkinan ya, orang tersebut tak lain adalah peri yang menjelma jadi manusia pemirsa. Waduh. Nah, bangsa Indonesia dan juga negara-negara lain termasuk Indonesia ya percaya bahwa ada makhluk-makhluk baik yang selalu menolong manusia yang dikatakan dengan peri pemirsa. Jadi peri ini adalah makhluk yang selalu bisa berubah-ubah pemirsa. Dalam cerita Lutung Kasarung ya, Nyai Purbasari yang dibuang ke hutan belantara ditolong oleh seekor lutung pemirsa. Ternyata lutung adalah penjelmaan peri dari laki-laki pemirsa. Waduh. Di ranah seni, peri sering digambarkan sebagai perempuan cantik bersayap kupu-kupu atau capung dengan busana yang terbuat dari bunga, daun atau cahaya. Imajinasi visual ini memperlihatkan kedekatan peri dengan alam, sekaligus menjadi ikon estetika yang memikat. Tak heran jika hingga kini peri tetap populer dalam budaya modern. Dari karakter Tinkerbell ciptaan Disney, ya, Walt Disney dalam film animasinya, hingga tokoh-tokoh fantasi dalam film dan video game, di mana video game ini ada tentang karakter peri pemirsa. Kehadiran mereka selalu berhasil memantik rasa kagum dan membawa kita sejenak masuk ke dunia magis yang indah. Akhirnya peri bukan sekedar tokoh dalam dongeng anak-anak. Lebih dari itu, mereka adalah simbol abadi dari harapan, keindahan dan kekuatan imajinasi di tengah kerasnya realitas hidup. Peri mengingatkan kita bahwa selalu ada ruang atau keajaiban, hal-hal tak terduga yang bisa memberi cahaya di saat kita gelap, saat kita runtuh, saat kita tersesat pemirsa. Maka tidak mengherankan jika peri terus hidup bukan hanya dalam cerita, tapi juga dalam hati mereka yang percaya pada kebaikan dan keajaiban. Waduh. Terkadang kita hidup pun ya menemukan sebuah keajaiban ya, di mana ketika kita tersesat, kita punya masalah ya, dijauhi teman, dijauhi orang lain, tiba-tiba ada seseorang yang membantu kita pemirsa. Membantu kita ya, menuntun kita, akhirnya kita terbebas dari masalah. Ya siapa tahu ya, menurut kepercayaan orang Indonesia, kepercayaan legenda-legenda, itu adalah peri yang menjelma jadi manusia. Waduh, dulu ada filmnya Bunda Peri ya, yang diperankan oleh Marsanda ya, Ibu Marsanda. Kalau sekarang kan jadi ibu, dulu kan ya Marsanda. Waduh, Ibu Peri. Di mana Ibu Peri ini selalu membantu gadis kecil yang kesusahan pemirsa. Kebanyakan peri adalah penolong manusia pemirsa. Oleh karena itu, peri dijuluki adalah malaikat kecil yang selalu membantu manusia pemirsa. Oke pemirsa ya, yang berbahagia, saudara boleh percaya atau tidak ya. Kalau saudara percaya peri itu ada, ya peri itu akan ada pemirsa. Tapi kalau saudara tidak percaya, ya peri itu tidak ada pemirsa, hanya imajinasi. Meskipun kita imajinasi ya, meskipun itu adalah dongeng ya, terkadang kita menemukan keajaiban pemirsa. Salah satu keajaibannya ya, ketika kita tersesat, ketika kita terjatuh, tiba-tiba ada yang menolong pemirsa. Tak terduga ya, menolong. Entah itu ditolong orang dikenal, orang kenal ya, orang yang tidak dikenal. Ataupun ketika kita saat kesepian ya, tak punya pasangan, tiba-tiba ada wanita cantik datang dan menaruh hati kepada kita. Siapa tahu wanita cantik ini adalah sang bidadari alias Tinkerbell alias peri.